Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Gata dari angkatan 2019 dengan NIM 0032. Jawab beberapa 4 soal UTS MK. Yang pertama yaitu soal nomor 1, Prof. Mufti Ali menyatakan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam modern yang muncul di awal 20. Salah satu karakter utamanya adalah selalu membesarkan pengalaman agama pada Al-Quran dan hadis, serta tidak menggunakan sikap taklid dalam beragama. Nah, soal yang A, yaitu apa yang dimaksud dengan mendasarkan pengalaman agama pada Al-Quran dan hadis. Yaitu pengalaman adalah proses atau cara perbuatan mengalami melaksanakan atau sedangkan pengamalan dari definisi keberagaman atau sejauh mana implikasi ajaran agama mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan kata agama itu dari dalam Al-Quran disebut adin yang mengandung makna bahwa sebagai pedoman aturan hidup yang memberikan petunjuk kepada manusia sehingga manusia dapat menjalankan kehidupannya dengan baik dan benar dan tidak terjadi kekacauan atau anarkis. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan taklid dalam beragama itu adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya dari mana. Nah, sebenarnya taklid ini syaratnya orang boleh bertaklid itu sebagai orang awam atau orang biasa yang memang tidak mengerti atau tidak bisa mencari hukum syariatnya. Nah, dari solusi menghadapi orang seperti itu yaitu menerima pendapat orang lain itu boleh, tetapi tetap mencari dulu sumbernya dari mana. Jika memang tidak bisa mencari sumbernya atau tidak bisa mencari hukum kebenarannya, bolehlah mengikutinya asal syarat-syaratnya yang benar. Soal nomor 2 yaitu faktor yang mengenai berdirinya Muhammadiyah, yaitu ada faktor subjektif dan objektif. Dari subjektifnya, berdirinya Muhammadiyah itu dikatakan sebagai faktor utama atau faktor penentu yang mendorong berdirinya Muhammadiyah dari hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pendalamannya ini dari Al-Quran, beliau juga menelaah, membahas dan meneliti dan mengkaji kandungan isinya. Sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sesungguhnya dalam rangka melaksanakan firman Allah sebagaimana yang tersimbol dalam surat An-Nisa ayat 80 dan surat Muhammad ayat 24, yaitu tentang tadabbur atau memperhatikan, mencermati dengan sepenuh ketelitian terhadap apa yang tersirat dalam ayat tersebut. Nah, sikap inilah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika menatap surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi artinya, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Memahami seruan di atas, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk membentuk organisasi atau perkumpulan yang rapi dan tugasnya yaitu berkhidmat atau pelaksanaan misi dakwah Islam di tengah masyarakat kita ini. Dari faktor objektifnya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu objektif internal dan eksternal. Nah, dari internalnya dulu yaitu ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Yang kedua yaitu lembaga pendidikannya yang memiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku khalifah Allah di atas bumi ini. Dari eksternalnya yaitu semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah
masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya yang kedua di eksternal yaitu penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda menuju Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengaruh dari gerakan pembaruan dalam dunia Islam. Nah, soal nomor 3 mengenai gerakan keagamaan dan pendidikan. Yang pertama yaitu jelaskan konsep dasar pendidikan Muhammadiyah yang terkait dengan tujuan pendidikan. Nah, konsep pendidikan Muhammadiyah ini menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu tidak terlepas dari hidup manusia dalam Islam, yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa kepadanya dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia maupun di akhirat. Nah, tujuan pendidikan ini yang digagas oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki wawasan yang luas, kekuatan jasmani dan rohani dan keteguhan imannya. Nah, kaitannya dengan surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu ayat ini sangat jelas menggambarkan kepada kita bahwa tujuan penciptaan jin dan manusia tidak lain hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan pendidikan yang utama menurut Islam dan Al-Quran adalah agar terbentuk insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini sesuai dengan asal mula penciptaannya, sehingga dalam pelaksanaan proses pendidikan baik dari sisi pendidik maupun anak didik harus didasari sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya dari yang soal keempat yaitu visi dan misi Muhammadiyah. Visi dan misi Muhammadiyah ini yang pertama dari visinya dulu, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang dilandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dari misi Muhammadiyah ini ada 5. Yang pertama yaitu menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran sebagai pedoman. Selanjutnya kitab Allah yang terakhir dan sunnah Rasul adalah pedoman hidup umat manusia. Dan yang terakhir, yang kelima, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Nah, soal yang terakhir, yang kedua maksudnya, yaitu arti dari tradisionalisme dan sinkretisme bagi masyarakat di Indonesia dalam beragama. Tradisionalisme dalam Islam yaitu konteks masyarakat Muslim di Indonesia merujuk kepada sebuah pendirian agama yang memegang sifat pada upacara dan pemahaman lokal yang terjadi secara tradisional. Nah, Islam tradisionalisme ini menyebut diri mereka sendiri sebagai sunnah wal jamaah atau aswajah. Nah, tradisionalisme sering kali kontra dengan modernisme yang terinspirasi oleh modernitas dan nasionalitas. Nah, tradisionalisme sendiri yang menjadi orientasi organisasi Muslim paling diikuti dalam sejarah Muslim Indonesia kontemporer. Keberadaan tradisionalisme banyak tumpang tindih dengan pengaruh organisasi sosial agama. Ada yang lebih disebut dengan NU, Nahdlatul Ulama, organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Nah, tradisionalisme ini juga merupakan unsur kritikal dalam gerakan intelektual Muslim
yang dikenal sebagai Islam Nusantara. Nah, selanjutnya dari sinkretisme. Sinkretisme ini adalah suatu proses perpaduan yang sangat beragam dan dari beberapa pemahaman kepercayaan atau aliran-aliran agama. Pada sinkretisme ini terjadi proses pencampur adukan unsur aliran atau paham sehingga hasilnya dapat dalam bentuk abstrak yang berbeda untuk mencari keselasian dan keseimbangan. Istilah ini bisa mengatur pada upaya untuk bergabung dan melakukan sebuah analogi atas berbagai ciri-ciri tradisi, terutama dalam teologi, mitologi agama, dan dengan demikian penegasan sebuah kesatuan pendekatan yang melandasi kemungkinan untuk melakukan inklusi kepada agama lain. Nah, untuk mengatasi dua sikap tersebut, menurut saya mengatasi ini tradisionalisme, bahwa kita sebagai umat muslim juga harus bersikap terbuka dengan era modern. Sebab apabila kita tidak seperti itu, maka akan sering terjadi perselisihan dan kesalahpahaman. Pada intinya, pembaharuan atau modernisasi ini yang dilakukan tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis. Nah, di mana dijelaskan sudah secara tegas batas-batasannya, karena semua ini juga ada batas-batasannya secara akidah dan tauhid. Lalu untuk sinkretisme menurut saya harus diubah, sebab hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan adanya dan juga kebanyakan sangat menyimpang dari nilai-nilai akidah dan pada akhirnya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara atau dan mampu memperlemahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga bisa dijatuhkan kepada perkara yang bid'ah sebagai mana yang telah dijelaskan dalam hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.